Maka jangan semua jadi asas. Ingat, mobil mewah, rumah yang mewah, tas yang bermerek, harta yang menumpuk, itu hanya, kalaupun mobil kita bagus, paling jauh hanya diparkir di pagar kuburan, di luar pagar kuburan. Nggak akan ada dimasukkan liang lahat. Anak laki-laki saya 2 tahun setengah kemarin, umurnya sekarang sudah 3 tahun, Masya Allah. 2 tahun setengah saya sudah mulai bawa ke masjid. Ada masjid dekat rumah saya jadi imam kebetulan. Kemudian ikut sama saya ajak ke masjid gitu kan. Wais namanya, Wais ayo ke masjid ya, sholat nak. Iya, dia masih belum terlancar ngomong kan, ikut ke masjid. Masjid dia lihat saya jadi imam, dia sholat di sebelah saya gitu. Saya kalau habis sholat biasanya saya taklim, ada kultum, dosa-dosa besar saya baca gitu, baca buku. Anak saya ini Uwais supaya lihat sekali aja. Dia cuma sekali lihat saya. Saya jadi imam, dia lihat cara sholatnya. Kemudian dia lihat saya juga habis sholat ambil buku, ada buku di situ saya baca gitu. Yang kedua kali saya bawa ke masjid, Bapak Ibu sekalian, dia masuk ke dalam masjid, habis salam, buku itu diambilin sama dia, dibawa kasih saya. Umurnya 2 tahun setengah, dikasih, disuruh baca. Saya berdiri, saya pegang, saya baca. Diperhatikan sama dia gitu. Yang ketiga kali, yang keempat kali, yang seterusnya saya bawa dia ke masjid, dia ambilin buku, dikasih sama saya berdiri ceramah, dia ambil buku lain, dia juga ceramah. Di sebelah saya, dia ngoceh-ngoceh saja. Sampai kadang-kadang jemaahnya ada yang ketawa gitu. Tapi dia ngomong saja, sambil dia ikuti cara saya, pegang buku, dia juga ngomong, lihat saya sambil ngobrol. Dia ngomong aja. Bagi saya positif saja. Alhamdulillah di umur 2 tahun setengah, dia tahu masjid untuk sholat. Sampai istri saya bilang, pernah satu waktu saya nggak bisa antar, dia naik taksi. Lalu pas azan, dia teriak langsung sama supir taksinya. Azan, colat. Sama supir taksi. Kata istri saya, takutnya nanti ini supir saya tersinggung nih. Tapi dia bilang gitu. Dia bilang gitu. Alhamdulillah. Saya ke masjid naik motor sama dia. Terus setiap ada jemaah yang lewat. Di situ dekat rumah, kebetulan ada jemaah-jemaah rutin. Saya bilang, Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Ini Uwais ini perhatiin rupanya. Anak saya ini perhatiin. Pulang dari masjid, lewat lagi dengan jemaah, dia yang bilang, Kum. Dia yang salam. Lihat pola pendidikan yang kita terapin. Cepat sekali mereka itu. Dan selalu sudah begitu. Masuk rumah sudah salam, Assalamualaikum, sudah Assalamualaikum. Dia sekarang sekolah, masuk SD. Baru tadi istri saya cerita, guru-gurunya di sekolah sering ketawa, terhibur kalau anak ini ke sekolah. Jadi kalau lewat teman-teman sekolahnya, teman-teman perempuannya, dia tutup matanya, dia bilang, bukan mahram. Padahal istri saya bilang, gitu kan. Itu kan ada mbak yang bantu di rumah. Ini Uwais bukan mahram sama mbak ya. Gak boleh lihat kalau mbak begini, kalau mbak gak pakai jilbab, gitu sama dia. Rupanya dibawa ke sekolahnya itu. Di situ matanya sama dia. Dan banyak sekali saya lihat. Jadi ternyata itu pola pendidikan, gitu kan. Gimana caranya kita membiasakan saja. Baik. Termasuk dalam ini teman-teman sekalian adalah seringnya memberikan salam ya kalau masuk rumah. Kita salam, masuk kamar salam. Ingat hadis Nabi SAW mulia itu. Kata Nabi SAW, siapapun yang masuk ke rumahnya lalu dia berikan salam, walaupun tidak ada orang, sendirian, maka syaitan di sekitar rumahnya, dan baca lengkap ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum itu 10 pahalanya. Warahmatullahi 10, wabarakatuh 10. Ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Nabi lagi dulu di majelis ilmu, ada orang datang lalu mengatakan Assalamualaikum. Nabi jawab, Nabi mengatakan SAW, lahu asyara, orang ini dapat 10 pahala. Masuk orang kedua, bilang Assalamualaikum warahmatullah. Lalu kemudian Nabi jawab, Nabi mengatakan lahu ishrun, orang ini dapat 20 pahala. Masuk orang ketiga mengatakan lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW jawab, Nabi mengatakan lahu thalathun, orang ini dapat 30 pahala. Jadi jangan sia-siain tuh. Apa kata Nabi SAW? Kalau seseorang mau masuk rumahnya lalu dia memberikan salam, ada orang gak ada orang, maka syaitan di sekitar rumahnya berkata pada teman-temannya, tidak ada tempat nginap buat kalian malam ini. Gak bisa masuk rumah kita karena kita salam. Dan kalau dia makan membaca bismillah, syaitan akan berkata juga di sekitar rumah sama teman-temannya, tidak ada makan malam buat kalian malam ini. Ucapin salam, biasakan ketemu anak salam, telepon salam. Di rumah juga itu teman-teman sekalian harus dijaga. Semuanya harus terasaskan Islam. Maaf, ini teman-teman di Bali, ya, karena di sini banyak orang-orang yang suka dengan patung, ya. Itu orang Islam rumahnya nggak boleh ada patungnya tuh. Ya. Harus hati-hati karena patung itu tidak masuk malaikat. Untuk lebih jelas, Bapak Ibu beli buku judulnya Rumah-rumah yang tidak dimasuki malaikat.
mungkin harganya sekitar 30.000 rupiah kok. Jadi kalau mau dipasang pun mungkin hiasan air mancur, tumbuh-tumbuhan. Tapi kalau manusia, hewan, jin atau malaikat, ini dilarang karena ada hadis yang mengatakan rumah yang ada patungnya ya, itu tidak akan atau anjing warna hitam, anjing ya umumnya, maka tidak akan dimasuki oleh malaikat. Artinya dimasuki oleh syaitan kalau tidak ada malaikat. Baik, yang ke-9, nasihat menasihati, saling mengingatkan, dan pola menasihatin, Bapak Ibu sekalian, kalau bapak-bapak gunakan perasaan. Jadi misal duduk dengan istri, kemudian lempar pertanyaan, setahu saya tadi pagi kamu telat ya sholat subuh. Misal contoh, kenapa? Kamu begadang, kamu ini, kita jelasin. Tujuan untuk itu, oh iya saya semalam ngantuk, coba diperbaikin ya, nasihatin. Ya. Kalau ibu-ibu yang mau nasihatin suaminya agak berbeda. Suami itu selalu merasa ada jiwa kepemimpinan, sama dengan ayah, maka sama dengan anak laki-laki. Metodenya adalah lempar pertanyaan, bagaimana kalau ada orang yang telat sholat subuh? Bagaimana kalau ada orang yang tidak mau bersedekah? Atau apalah ya, kita lempar pertanyaan seakan-akan bertanya bagaimana pendapat dia. Itu metode nasihat yang paling tepat. Jadi kalau langsung dihardik, maka yang terjadi adalah ya penolakan. Yang ke-10, sadarlah kalau dunia ini sebentar dan akhirat target hidupmu. Jadi kita kalau ada apa-apa kekurangan teman-teman sekalian, sadarlah dunia sebentar. Akhirat kita akan jadikan target. Kalau di akhirat sudah lain. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, kalau orang mukmin sudah masuk ke dalam surga, tidak ada lagi capek, tidak ada lagi beringus, nggak ada lagi meludah, nggak ada lagi buang air besar, nggak ada lagi buang air kecil. Semua makanan dan minuman yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya, ada yang jadi energi, ada yang tidak dibutuhkan. Kalau di dunia keluar dalam bentuk kotoran, maka akan keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari bau kasturi. Semua laki-laki akan seperti poster ayahnya Adam, 60 siku ke langit. Ini 27,5 meter. Jadi bapak-bapak yang pendek gak usah khawatir nih. Ya. Semua perempuan akan kembali kepada poster ibunya Hawa, 40 siku ke langit, 17,5 meter. Semua laki-laki akan berparas wajah, tampan seperti Yusuf, dan berhati seperti Ayub. Nabi Ayub itu luar biasa. Nabi Ayub tidak pernah marah, gak pernah marah, selalu memaafkan, selalu lembut. Nabi Ayub hatinya berbeda gitu kan. Sampai ada istilah mengatakan sabar Ayub gitu. Luar biasa. Jadi di surga teman-teman, target kita memang, target kita abadi di sana. Dunia sebentar. Dunia ini hanya kita akan lewatin. Kata Nabi SAW, perumpamaan saya dengan dunia seperti orang yang sedang musafir, penat, duduk di bawah sebuah pohon, beberapa saat penatnya hilang, dia akan pergi. Tidak boleh jadi target utama. Target kita akhirat teman-teman sekalian. Maka jangan semua jadi asas. Ingat, mobil mewah, rumah yang mewah, tas yang bermerek, harta yang menumpuk, itu hanya, kalaupun mobil kita bagus, paling jauh hanya diparkir di pagar kuburan, di luar pagar kuburan. Nggak akan ada dimasukkan liang lahat. Tas bermerek, segalanya tidak ada. Kita lahir dengan telanjang badan, dibungkus dengan satu lembar selimut, kita juga meninggal dibungkus dengan kain kafan saja. Nggak ada yang dibawa, semuanya akan ditinggalkan. Maka jangan jadikan dunia sebagai target. Untuk apa jor-joran ribut gara-gara urusan dunia? Gitu kan? Ada orang rebut-rebutan warisan sama saudaranya hanya karena masalah dunia. Dunia ini kecil Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu pasti sudah sering naik pesawat. Kalau naik pesawat kita bisa lihat, kalau lagi pas mau take off atau sudah take off atau landing. Di atas tuh, waktu belum jauh sekali kelihatan, kita akan lihat tuh mobil. Subhanallah, mobil-mobil semewah apapun sudah tidak kelihatan. Cuma seperti gentong-gentong mainan kecil yang jalan. Gak ada nilainya. Orang berebut berlian. Kalau orang punya berlian seperti bola basket, kayaknya luar biasa. Tapi kalau kita lihat dari atas pesawat, udah gak kelihatan. Tanah, anggap di tengah-tengah Denpasar sini, 1000 kali 1000 meter, miliaran, mungkin sudah triliunan harganya. Baik, kalau kita naik pesawat masih kelihatan tanah itu. Sudah nggak kelihatan, semua dunia akan kita tinggalkan. Maka ingat, target kita akhirat. Selalu akhirat. Apapun yang datang dalam bentuk cobaan, kita bisa lalui kalau kita tahu target kita adalah akhirat. Ini termasuk kiatnya. Jadi sadarlah kalau dunia sebentar. Apa yang kita makan hari ini yang ada kita makan, apa yang tidak ada ya sudah.
Tidak sempat kita beli, ya sudah, tunda hari besok, kapan ada kemampuan. Jadi dimudahkan karena akhirat target.